sobat visit yang lagi ada di rumah atau lagi di kampus, yang lagi di mana-mana, pokoknya yang lagi nonton konten kita kali ini ada di channel Visit Umrah Official. Nah, kali ini kami mungkin kita mau kenalan dulu ya. Kita dari dosen ilmu pemerintahan, saya Ella Afnira. Silahkan untuk kedua narsum kita kali ini kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ardi Putra dari dosen IP Visit Umrah. Dan saya Eki Darmawan dari IP Visit Umrah. Ya, jadi kita bertiga dari IP Visit nih. Kali ini kita juga pengen cerita yang nggak jauh-jauh dari IP. Nah, jadi bapak-bapak dua ini, sobat Visit, beberapa waktu yang lalu melakukan penelitian. Nah, penelitian ini judulnya seksi sekali nih. Jadi mau kita bahas di konten kita kali ini. Nah, untuk judulnya ini Be Biometric and Visualize Analysis of Scientific Publication on Maritime Economic Zone in Asia. Nah, gimana, keren? Coba diartikan dulu bahasa Indonesianya, Pak Arti atau Bang Eki, Pak Eki. Oke, baik. Terima kasih Bu Moderator, Bu Ella ya. Bu Ella ini luar biasa dia. Jadi sedikit bercerita terkait penelitian. Tadi sudah dijelaskan bagaimana hasil penelitian. Jadi di video ini mungkin nanti kami akan bercerita terkait hasil penelitian dari kami gitu kan, dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi adapun penelitian ini bicara sedikit ini ya, bukan sejarah, skema ya. Nah, skema penelitian di sini kita pada skema penelitian unggulan prodi. Nah, jadi dari universitas itu dia mengadakan atau membuat skema penelitian unggulan prodi, di mana prodi bebas memilih penelitian. Nah, jadi di sini kami di Pak Eki, mungkin ada Bu Ella juga di situ, ada Pak Nazaki, ada Pak Hanrizal, dan saya sendiri mengambil tentang ekonomi khusus, kawasan ekonomi khusus pada penelitian ini. Mungkin bicara juga terkait sejarahnya sedikit, kenapa mengambil ekonomi khusus. Nah, jadi kami mengambil ekonomi khusus yang berada di Natuna. Nah, jadi kenapa mengambil di Natuna? Karena kita berbicara ekonomi khusus, kita berbicara bagaimana potensi dari ekonomi khusus dari bidang kelautannya misalkan. Nah, dapat kita ketahui bahwa berbicara Natuna, mungkin Bu Ella, mungkin Pak Eki, kita bisa lihat bahwa potensi kelautan di sana ada budidaya, ada potensi tangkap yang luar biasa. Apalagi kita melihat luas wilayah Natuna itu hampir 90% lebih itu adalah wilayah kelautan. Nah, sehingga potensi laut, potensi dari perikanan, nah itu yang sangat luar biasa. Nah, itu yang ingin dikelola. Maka yang ingin dikelola dari mana? Dari kawasan ekonomi khususnya. Apakah dia nanti dalam bidang kelautannya, apakah di bidang kemaritimannya. Gitu kan Pak Eki ya? Ya. Nah, itu yang menariknya. Jadi bicara kawasan ekonomi khusus itu di wilayah Natuna ini mungkin kalau kita kaji atau kalau kita lihat lah dari potensi-potensi yang tadi itu memang memiliki perlu ya Pak Eki ya, perlu dari ekonomi khusus tersebut. Mungkin itu Bu Ella terkait awalan lah dari kawasan ekonomi khusus tersebut. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Eki. Gimana nih Pak, cerita tentang penelitiannya tadi? Mungkin bisa lanjut ke pembahasan atau hasil penelitiannya gimana Pak Eki? Oke, sedikit saya menambahkan dulu tadi menguatkan fenomena yang diceritakan Pak Ardi ya Bu Ella ya. Kita membahas di penelitian kali ini tentang kawasan ekonomi khusus. Nah, kawasan ekonomi khusus kenapa kita mengambil Natuna? Karena memang ada beberapa dialektika dan fenomena yang terjadi antara pemerintah Kabupaten Natuna dan pemerintahan pusat gini. Nah, di pemerintahan pusat mengarahkan pengembangan Natuna itu menjadi kawasan ekonomi khusus kelautan. Nah, sementara dari pemerintah Kabupaten Natunanya sendiri berharap Natuna itu dapat dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus maritim. Jadi tidak hanya fokus ke sektor perikanan dan kelautan saja, tetapi sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan kemaritiman.
contoh pariwisata bahari dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga menganalisis beberapa literatur review yang sudah kita publish melalui seminar internasional di Masifik. Dalam seminar internasional itu kita membahas secara konseptual bahwa kita menggunakan konsep biometrik tadi yang Bu Ella sampaikan. Nah, dalam konsep biometrik itu kita merincikan lagi berapa jumlah publikasi yang dibahas tentang kawasan ekonomi khusus di publisher ternama. Ada Taylor & Francis, ada Elsevier, ada Springer dan lainnya. Nah, dari situ kita baru melakukan pemetaan dengan Fosviewer. Kita petakan wilayah mana saja yang sering dibahas tentang kawasan ekonomi khusus. Ternyata ada beberapa negara yang terkait di situ, ada Cina khususnya, Korea Selatan, kemudian dan Indonesia. Dan yang membahas tentang Indonesia ini sangat sedikit sekali. Makanya ini menjadi novelty atau pembaharuan yang kita kejar di situ. Makanya kita mengarah pembahasan itu ke kawasan ekonomi khusus di Indonesia, khususnya studi kasus yang kita pilih yaitu di Natuna tadi. Oke, itu dia. Bisa dilanjutkan lagi ceritanya Pak Ardi? Jadi kayaknya kalau kita bercerita panjang ya Bella ya. Tadi sudah dijelaskan, maka memang hasil dari penelitian yang kita inginkan itu bagaimana kita melihat tinjauan ini ya Pak ya, tinjauan literatur. Jadi di situ inti dari hasil penelitian. Tapi selain itu sebenarnya kan kita melihat juga dari fenomena yang terjadi, dan kita juga melihat dari dokumen-dokumen, contoh RPJMD, ya kan, contoh dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ada di Kabupaten Natuna. Habis itu kita analisis. Jadi bukan kami dari tinjauan itu saja, tinjauan pustaka itu saja, tapi ada analisis lainnya juga. Jadi memang kita bicara Natuna itu memang menjadi isu yang seksi lah, apalagi kita bicara Natuna tersebut bukan di Kepri saja, tapi bicara sampai ke pusat gitu ya Pak Eki ya. Sampai ke pusat itu dia menjadi sangat-sangat seksi. Apalagi kita lihat dalam pengembangan Natuna beberapa tahun ke belakang ini banyak hal-hal yang memang sudah dikembangkan. Contoh SKPT ya Pak Eki ya, habis itu pembangunan PLBN juga kan. Nah itulah intinya ingin mendukung perekonomian dari masyarakat yang ada di wilayah Natuna. Apalagi beberapa tahun kebelakangan juga banyak pemerintah pusat atau banyak instansi, banyak kementerian yang melakukan ya, kebijakan-kebijakan atau program ke ke wilayah Kabupaten Natuna. Dan isu-isu yang lainnya pun banyak juga. Terkait isu apa Pak Eki yang seksi di Natuna nih? Perpindahan pelabuhan perikanan samudra dari Pulau 3 ke arah Teluk Buton. Nah, karena ada investor dari Jepang yang mau masuk katanya. Jadi jadi banyak sekali. Mungkin kalau kita mau kaji apa nih namanya, kawasan ekonomi, mungkin kaji ke permasalahan lain pun banyak. Jadi banyak referensi yang bisa dipakai terkait potensi kawasan Natuna tersebut. Silakan Bu Ella ada. Oke. Tadi kan kita sudah panjang berbicara tentang penelitiannya ya. Mungkin ini sedikit saja ke teknis. Ada nggak sih kendala atau permasalahan selama melakukan penelitian yang tadi kira-kira ketemu masalah-masalah atau kendala-kendala yang sulit untuk diselesaikan? Apa kira-kira kalau ada bapak-bapak? Ya, kalau kendala sih ya alhamdulillah selama ini memang ada kendala. Dalam penelitian pasti ada kendala, tetapi bisa teratasi karena kita kan sebagai peneliti memang harus menyelesaikan pertanyaan penelitian yang memang sudah kita pikirkan. Nah, di sini paling tidak hanya kendala-kendala teknis untuk menjumpai para aktor di lapangan tadi saja, Bu Ella. Kemudian kondisi geografis di Natuna juga, kalau kita bicara dari Tanjung Pinang ke Natuna kan cukup jauh. Kemudian effortnya harus lebih. Sekali. Ya. Oke, lanjut Pak Eki. Kemudian kan kita juga untuk menembus data-data sekunder yang diceritakan Pak Ardi tadi, ini kan seperti jumlah
produksi perikanan, kemudian hasil penjualan perikanan yang dilakukan di Natuna itu butuh effort lebih lah, karena memang untuk masuk ke situ kita perlu pendekatan terlebih dahulu ke aktor-aktor yang di sana. Kemudian dari sisi hasil yang Pak Ardi cerita tadi hanya baru hasil data sekunder kan. Nah, data primernya kita juga mendapatkan dari hasil wawancara-wawancara nelayan yang ada di sana, dari hasil wawancara-wawancara dengan pengelola SKPT, kemudian dari pemerintahnya sendiri. Di situ kita mendapat masukan beberapa data primer. Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa memang kondisi infrastruktur yang sudah terbangun itu hanya dilemahkan oleh rantai supply pasok dari produksi perikanan tadi. Jadi hasil ikan banyak tapi nggak tahu nih kita mau jual kemana gitu. Iya. Nah itu permasalahan utama yang kita temukan di situ. Oke, ini kan dari artikelnya tadi sudah diikutkan dalam salah satu seminar internasional yang ada di Umrah dalam beberapa waktu kebelakang. Sudah publish belum Bapak? Jadi untuk sekarang masih proses ya Pak ya, tapi udah melalui tahap review, tinggal masih proses untuk publishnya saja lagi. Mungkin itu. Mungkin ini sedikit tambahan, mungkin terkait hasil penelitian dan artikel itu, memang di artikel kami itu memang dia lebih pada studi literatur. Jadi memang di hasilnya itu studi literatur bagaimana penggunaan, tadi yang disampaikan Pak Eki, penggunaan kata kawasan ekonomi khusus ini. Jadi memang banyak di Tiongkok ya Pak Eki ya, yang paling banyak. Maka itu yang menjadi fokus kami. Tapi ada hal lain juga yang kami bahas, seperti ada fenomena lain terkait kawasan ekonomi khusus tersebut. Mungkin lebih apa nih namanya Pak Eki? Lebih rincinya lagi mungkin ada apa namanya Pak Edi? Apa namanya Pak? Namanya Pak Ardi. Supaya lebih rinci mungkin ada kedepannya mungkin Nah itu itu dia. Jadi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan ini nih, dari temuan-temuannya, kira-kira untuk kedepannya, mungkin untuk penelitian keberlanjutannya kedepannya, mungkin dari hasilnya ini apakah ada kira-kira rencana untuk ke depan membahas di bidang yang mirip-mirip atau keberlanjutannya seperti apa nih Pak Eki? Ya, jadi kebetulan memang saya dan Pak Ardi ini kan memang fokus ke kebijakan kelautan perikanan, kemudian fokus ke masalah perbatasan. Nah, di sini dari hasil penelitian ini kami juga memiliki beberapa rekomendasi bahwa memang penelitian yang selanjutnya penting untuk dilakukan adalah berkaitan dengan pemberdayaan nelayan, kemudian berkaitan dengan pengembangan infrastruktur untuk rantai supply hasil perikanan tadi. Kemudian kita juga berbicara tentang koordinasi antar lembaga tadi perlu ditingkatkan. Jadi itu beberapa fenomena baru yang mungkin jika diteliti ke depan sangat menarik. Oke, jadi mungkin udah cukup dulu ya Pak Ardi, Pak Eki, kita ada keterbatasan waktu nih buat ngobrol-ngobrol kali ini. Nanti next konten kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait penelitian-penelitian yang sudah dilakukan khususnya untuk kita di dosen-dosen IP. Benar. Oke, kalau gitu Sobat Visip, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Kita pamit, saya Ella Afnira. Saya Ardi Putra. Saya Eki Darmawan. Sampai ketemu lagi. Dah. Assalamualaikum.